Savior of my soul. I confide in you through all my darkest moments. In you I found my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the lily and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Amen. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life's an offering. Take me higher, draw me deeper.
to worship you. Take us higher, Lord. Take us deeper in your presence. Oh, we long to be with you, our precious Savior. We long to be with you. In your presence, Lord. In your presence, there is fullness of joy. There is deliverance. There is comfort and peace. Oh, we love to be in your presence. Semuanya karena anugerah-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah Tuhan. Anugerah-Mu, bukan karena perbuatan kami, Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Jangan pernah kita lupa. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Oh, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan, ini anugerah-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, amin, sumber kekuatan bagiku. Mari kita semua, kita datang ke hadirat Tuhan. Amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Anugerah-Mu, Yesus. Semua karena Anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sama-sama kita angkat tangan, katakan, anugerah-Mu. Anugerah-Mu, lawan kami, Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu kami ada dan berdiri di dalam kasih sayang-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, bekerjalah dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau mengalir. Engkau mengubahkan hidup kami. Engkau menjamah hati kami ya Tuhan. Yang keras menjadi hati yang lembut. Engkau mengubahkan pikiran-pikiran kami menjadi pikiran orang yang benar. Kau yang berdaulat atas hidup kami ya Roh Kudus. Dan kami percaya setiap kami yang ada di sini hari ini, Tuhan lawat hidup. Tuhan pulihkan setiap kehidupan. Yesus Kristus menjadi jawaban yang satu-satunya kekuatan di hidup daripada umat-Mu ya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus tidak ada yang sukar. Segalanya mungkin karena Engkau mengasihi kami. Firman-Mu ya dan amin. Kalau Tuhan sudah pimpin kami di hari-hari yang sudah lalu, di tahun-tahun yang sudah lalu, maka di depan kami, apapun ceritanya, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, Tuhan pasti menolong hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau pakai hamba-Mu, Pendeta Esther Sulaiman. Urapi dan berikan kami pengertian akan firman-Mu, menangkap sesuatu yang luar biasa dari firman-Mu. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu ini. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum Anda duduk, kasih salam kiri kanan, saya undang Mami Esther Sulaiman, silakan maju ke depan. Tuhan kita baik. Nah saudara, sudah 2 tahun ya. Sejak pertemuan pertama, hari ini masih luar biasa sehat ya. Dahsyat. Naik pesawat berapa jam? 32 jam katanya. Ya, luar biasa. Nah mari berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Dan terima kasih buat teman-teman yang pertama sekali hadir. Saya welcome di rumah Tuhan yang luar biasa. Shalom. Bagaikan sekuntum bunga yang siap mekar di waktu fajar, demikianlah jiwaku akan Tuhan. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan berita firman dengan satu tema, yaitu mujizat penuaian, saudara. Katakan 2, 3, mujizat penuaian ya. Kalau kita baca semua mungkin terlalu panjang, tapi saya baca dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Kalau mau dibaca juga boleh. Kalau tidak dibaca ya tidak apa-apa. Karena saya bahas menjadi 3 pokok besar, saudara ya. Saya baca langsung aja ya. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Ini dibagi dalam 3 fase ya, yaitu masa yang harus dipahami oleh orang percaya, yaitu dikatakan untuk mengalami mujizat. Ini kok goyang. Dipegang. Kita lanjutkan saudara, satu kata dikatakan Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 ya. Ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu masa yang harus dipahami oleh orang percaya untuk mengalami mujizat pada masa dikatakan musim tuaian besar. Saudara, kalau kita baca ini, kita ingat bahwa zaman sekarang ini kita sudah masuk pada zaman musim, yaitu penuaian besar. Bagian pertama yaitu masa pengharapan. Itu ayat 1 sampai 3, saudara.
70 tahun umat Israel mengalami penderitaan di tanah pembuangan di Babel. Berbagai hal yang mengerikan dialami umat Israel selama masa pembuangan. Terjadi kehancuran bangsa dengan strategis sekali. Tembok-tembok kota dihancurkan. Terjadi perampokan, penjarahan, pemerkosaan. Dikatakan di sini tembok-tembok itu dihancurkan, saudara. Bahkan anak-anak muda yang pintar dan gagah dilemahkan, dikebiri dan dijadikan sida-sida. Saudara, kenapa bangsa Israel itu berada di tanah Babel, saudara? Karena pada waktu dia sudah keluar dari tanah Mesir dan menuju pada tanah Kanaan, mereka itu sudah enak sekali. Karena dikatakan mereka mulai bagi tanah-tanah yang sudah dipersiapkan ya. 12 suku itu, suku Dan, Naftali, Zebulon, suku Benyamin, suku Manasye, suku semuanya itu. Tetapi suku Lewi tidak, karena dia khusus melayani di bait suci Allah. Tapi saudara, orang sudah hidupnya susah jadi enak, jadi lupa saudara, lupa ibadah, ngurus kebunnya, lupa komunikasi karena jaraknya sudah jauh-jauh. Mereka sudah tidak ingat kepada penciptanya, sehingga Tuhan itu marah. Akhirnya dikatakan dia kembali dikumpulkan, dibuang ke negeri Babel. Bukan cuma kalau di Mesir 430 tahun, 430 tahun. Tapi kalau di Babel ini cuma 70 tahun. Tapi mereka itu mengalami sengsara yang luar biasa, saudara. Anak-anak muda dikebiri, kemudian dijadikan sida-sida. Coba kita baca 2 Raja-Raja 18 ayat 11 ya. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Jadi kalau kita lihat di sini, Raja Asyur itu mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan di Asyur itu ditempatkan pada kota-kota yang ada, saudara sekalian. 2 Tawarik, coba kita baca, jangan 2 Tawarik. Kita baca di sini mengenai ayatnya 1-3 ya. Menjadi doa pengharapan umat Israel untuk mengalami kelepasan dari penderitaan di tanah pembuangan di Babel. Seakan-akan semuanya seperti mimpi ketika doa pengharapan mereka terjawab, saudara. Kalau kita memang sedang doa lalu doanya dijawab, itu seperti mimpi, saudara ya. Coba baca dalam 2 Tawarik 36 ayat 22-23. Coba saya baca ya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan itu menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Pengumuman ini, beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di mana? Yehuda. Siapa yang di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, biarlah ia apa, saudara? Berangkat pulang, saudara. Jadi dikasihkan kesempatan pada waktu zamannya Raja Kores, dikatakan Raja Persia ini menggerakkan hatinya itu untuk mengembalikan bangsa Israel kembali, saudara ya, dari Babel kembali, saudara. Yang mendengar itu dikatakan yang terletak di Yehuda, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhannya menyertai dia, biarlah ia berangkat pulang. Saudara, kalau kita pikir waktu kita diperbudak ya, kita susah, lalu dikasih kesempatan oleh raja daripada Persia kembali. Saya tanya, saudara kira-kira senang apa tidak? Kalau kita sudah susah, ngalami perbudakan, tahu-tahu dikembalikan, suruh kembali pulang oleh Raja Kores Persia ini, senang apa tidak, saudara? Senang pasti ya. Apa artinya itu, saudara? Tekun dalam doa. Semua katakan 2-3. Tekun dalam doa ya. Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapat aku. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Kalimat kata kasih. Kalau kasih itu di mana ada kasih, cair kepahitan. Di mana ada kasih, jauh jadi dekat.
Di mana ada kasih ada pertumbuhan hidup, saudara. Kasih itu melebihi kata cinta. Kalau cinta itu kan sekedar ya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya buta? Dari hati yang terpukul cinta. Oh cinta, bila manusia sudah buta warna, itulah warna cinta. Tak tahu suami orang, sikat saja. Nah itu cinta. Lain dengan kasih itu ya. Kalau kasih itu berlangsung dalam pernikahan ya. Itu namanya apa? Kasih, saudara ya. Kita lanjutkan saja. Kalau kita baca dalam Roma 12 ayat 12 ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam apa? Doa. Memang doa orang benar bila yakin didoakan besar apanya? Kuasanya, saudara ya. Bersukacita dalam pengharapan. Waduh, kalau kita sudah berdoa, ada pengharapan, kita pasti senang, saudara. Saya itu beberapa hari mau berangkat itu, saya berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, pasti visa saya itu keluar. Karena saya sudah tunggu kurang lebih hampir 1 bulan. Tidak keluar-keluar. Lalu saya mikir, Tuhan, apa Tuhan kehendaki saya pergi ke Amerika, ke Atlanta. Tapi Tuhan itu memberikan jawaban, tunggu gitu ya. Saya tunggu. Apa sebabnya? Biasanya kalau bikin visa 1 minggu selesai. Ini 1 bulan tidak selesai. 1 bulan lebih seminggu baru saya dapat, saudara. Saya mikir kenapa kok begitu? Kamu tuh salah. Foto tidak boleh yang lama, harus yang baru. Yang dimasukkan ke apa? Visa itu. Ya ampun, tak gitu kalau ngomong kan tak ganti, saudara. Aduh, saya bikin orang pusing. Tapi anak saya bilang, "Tak usah mama, tak usah pergi sendirian." Loh kenapa? Mesti ada temannya gitu. Waduh, saya bilang teman siapa ya? Itu kode itu. Anak saya di Australia sudah. Lalu dia bilang, panggil itu, suruh ikut. Loh visanya bisa apa enggak? Pasti bisa lah. Ikut, saudara, artinya bikin visa ya. Dalam waktu cuma 2 hari selesai. Hebat ya. Aduh, sampai saya mikir, loh kok cepet deh ya. Padahal pakai online. Hebat ya. Tapi ya Australia, orangnya pasti kerjanya kan lumayan bagus gitu loh. Ya saya tidak ngerasani Indonesia, cuma ngomong. Saya mikir-mikir, aduh kok cepet deh. Akhirnya ikut anak saya, saudara. Waduh, puji Tuhan, karena memang dipikir ya, kan usia saya ini sekarang masuk 80. Jadi tidak boleh jalan sendiri, kakinya patah 3 kali, sebelah kanan lagi. Pergelangannya kan dikasih besi ditusuk supaya bisa goyang-goyang. Tapi saya tetap pelayanan, saudara. Walaupun tahun ini nih, waduh, diberkati Tuhan luar biasa. Bulan 2 ke Holland, hujan es lagi, waduh. Tapi saya dijemput jam 1 malam, pulangnya jam 5 pagi. Tiap malam, saudara, 2 minggu itu. Ya tidak apa-apa, saudara ya. Berkat Tuhan apa enggak? Pulang jam bulan 4 ke Jepang. Waduh, ke Jepang juga saya senang karena memang banyak teman di Jepang bolak-balik. Tapi tidak senangnya itu adatnya, saudara. Adatnya itu kalau bunuh diri terhormat. Waduh, saya pikir bunuh diri kok terhormat. Iya mah, kata gitu ceritanya. Jadi kalau keluar pakai dasi, jalan, pulang sore pakai dasi, besoknya pakai dasi, hari ketiga tidak pulang, sudah gantung katanya. Itu kan bunga sakura gini, di bawah itu ada lubang. Jadi gantung, jatuh, tutup langsung. Kayak buang sampah aja. Terus saya mikir, kalau 1 tahun berapa yang pulang, Pastor? Oh, ada cuma kira-kira 20.000. 1 tahun 20.000. Yang mati apa? Mati bunuh diri itu 20.000. Katanya itu terhormat. Goblokmu itu loh, terhormat. Sampai saya bingung. Kok bisa terhormat, apanya yang dihormati kok. Ada seorang ibu sudah melahirkan, nanti ditayangkan yang buta itu loh. Ada seorang ibu melahirkan anak, tapi anaknya tuh buta. Terus akhirnya mamanya tuh nyesel gitu. Akhirnya dia berkata begini, aku mau bunuh diri aja. Malu aku punya anak matanya buta katanya. Terus saya tanya pada pendeta, Pak Pendeta, kalau bunuh diri itu masuk surga apa neraka? Oh masuk neraka. Oh tidak jadi sudah, tidak jadi. Nah, terus anak saya ya apa ini? Sudah dipelihara katanya. Udah dipelihara. Matanya gimana? Tidak apa-apa. Diajari piano katanya. Organ itu ya. Diajari. Saudara, sampai umur besar masuk ke negeri Swiss. Saya tahun 2018 di sana. Itu main piano.
nomor 1 saudara. Hebat enggak? Matanya buta main tapi nomor 1 loh. Hebat enggak? Perlombaan itu loh. Hebat enggak? Loh, udah ada yang nyaut. Apa ngantuk? Hebat enggak? Yes itu loh. Puji Tuhan. Sampai saya mikir, waduh hebat juga ya. Sudah tidak usah ditayangkan, nanti aja. Akhirnya saya gini, hebat juga ya. Tapi saya tidak mau punya anak buta itu tidak enak ya. Tapi dia dituntun sama mamanya. Waduh puji Tuhan saudara. Saya punya pikiran ini, oh memang bagus ya. Bulan 6 ke Australia. Pulang sekarang ke sini. Tapi itu semua mujizat. Artinya tuh gini dong. Karena mulai kecil pelayanannya kan dari kampung ke kampung, desa ke desa, kota ke kota, pulau ke pulau, kemudian bangsa ke bangsa. Jadi masa kecil susah dulu gitu loh. Kalau pulau-pulau itu kan setengah mati. Saudara tahu enggak Kepulauan Seribu di timur itu? Ada Kepulauan Seribu apa enggak? Kepulauan Maluku itu loh. Dari Ternate Tidore Bacan Obe Mole Sanana Buru Tanimbar Barbar sama Takai Aru. Itu kalau naik perahu saudara tahu 2 bulan dapat 20 pulau. Kalau kita semua berangkat ikut sama-sama, wah enak saudara. Iya apa enggak? Mau ikut enggak? Tapi naik perahu loh. Jadi 1-2 bulan itu cuma dapat 20 pulau. Saya bilang, wes pulang aja dah. Tak kuat aku 20 pulau. Nanti yang lain biarlah Bapak Pastor Yunus saja yang melanjutkan. Saya tidak mau, saya bilang gitu. Nah kita perempuan nih, ya toh. Dan lagi makanannya itu kan ya mancing saudara. Tapi kadang dapat, kadang tidak dapat ikan itu. Nah mau makan apa? Masa puasa terus 22 bulan. Wah tidak kuat, saya masih mati saudara. Tapi saya kan tidak mau mati. Mati itu tidak enak, sumuk. Ditanam di tanah kan sumuk ya. Ngerti, tidak ngerti? Sumuk itu apa sih? Panas ya. Panas ya sudah tidak ngerti, tidak apa-apa. Ayo lanjut aja ya. Nah tekun dalam doa ya. B yaitu jangan kehilangan sukacita ya. Sekalipun di tengah kesesakan, sukaran, jangan pernah mempengaruhi hati Anda untuk tidak bersukacita kepada Tuhan, saudara. Mazmur 33 ayat 21. Ya, karena Dia hatiku bersukacita sebab kepada namanya yang kudus aku percaya, kita percaya, saudara. Ya, karena Tuhan hati kita apa? Bersukacita. Saudara tadi dengar pujian ya, hebat enggak? Yang mimpin pujian juga hebat ya, pakai gitar ya, aduh puji Tuhan ya. Tapi kalau di Papua itu enggak pakai gitar, pakai bambu. Ngerti bambu? Besar, kecil. Jadi di apa tuh? Dipukul dung tak dung 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 tak dung gitu. Aduh sampai saya mikir, nyamuknya malaria itu di mana-mana ada. Aduh, sampai panjangnya tuh hampir 1 meter tuh kakinya tuh. Untung saya enggak foto. Tapi saya mikir kalau mau tidur itu bilang gini, Mama, saya mau kasih minyak babi, saya enggak mau masak. Bukan, ini minyak babi dikurapi semua, rambutnya semua. Untuk apa? Ini nyamuk malaria tidak bagus. Nanti kalau dia gigit, langsung netes di bawahnya saluran kulit, dimasukkan semua dengan urat kita. Semua tuh mekar badan kita, melepuh gitu loh. Kalau dikasih minyak babi aman. Oh gitu ya sudah, saya kasih minyak babi semua, rambut semua. Tidur itu sudah ambennya kayu apa itu? Bambu tuh. Aduh udah ada selimut tidur. Iya kalau 1 hari. KKR sampai 1 bulan. Waduh saya pikir ya apa nih ya. Tapi karena pakai nyamuk itu, pakai apa? Minyak babi. Bangun tuh semua nyamuknya di sebelah. Loh kok bisa begini banyak? Iya, makan keplesetnya, makan kepleset, makan sini kepleset. Oh gitu toh, aman jiwa saya, amanlah jiwaku. Aduh ini pengalaman ya, yang mau ikut boleh ya ke Papua boleh. Saya melayani di sana 37 tahun loh, dengan kaki patah 3 kali. Kalau di sana ada yang jauh, semua dekat. Di mana mah? Di mana Pak? Sebelah mana? Sebelah. Itu di balik gunung itu sebelah. Sudah naik gunung turun, tidak ada orang Pak. Oh masih sebelah. Berapa sebelahnya? Ya cuma 2 Mama, 2. Naik gunung pakai tongkat naik ke atas setengah mati, cuma 2 saudara. Aduh, situ 1 selesai. Satu lagi.
itu jadi tiga tempat, 3 gunung itu cuma sebelah. Kalau sebelah itu enak ada makanan ya. Tapi kalau di Papua sebelah itu jiwa. Iya nyamuknya kalau enggak banyak, aduh Tuhan. Tapi begitu datang, aduh saudara, mama datang, waduh senang. Turun dari gunung, wah seperti rayap. Saya katakan, aduh Tuhan, melayani kayak gini nih. Aduh luar biasa, senangnya itu udah amit-amit saudara. Sekali terbang 50 juta, 1 tahun 300 juta, kali 37 tahun. Gak usah mikir. Saya sampai mikir, kok bisa ya saya ini. Dulu saya pernah muda, ada loh fotonya waktu muda. Loh gak percaya, saya ada fotonya, lupa data kasih tahu. Aduh waktu saya muda sampai masa sekarang bonusnya baru masa tua. Bonusnya itu bisa ke Atlanta, hebat enggak ya? Hebat enggak? Wah puji Tuhan. Kalau bukan Tuhan bisa enggak kuat saudara? Ya umur 80 naik turun gunung, enggak kuat saudara. Sekarang kaptennya itu ditangkap karena dia kepingin Papua itu merdeka. Tapi pemerintahan Amerika itu bilang jangan ditembak. Saya kasih uang. Berapa? 2M. Enggak mau. Loh, minta berapa? 5. Ya dikasih. Kalau uang dolar 5M berapa? Ya mendak. Tapi kalau uang rupiah 5M, peok saudara ya. Dikasih, dilepas. Lah saya kalau naik terbang itu duduk sama kapten itu. Lah dia sudah difoto. Lah nanti kalau ditembak dari bawah kan mati konyol saya. Wis dipendeng aja, enak ke Atlanta ya tuh ya. Begitu. Ayo lanjut aja, jangan banyak kesaksian. Lanjut saudara ya. Yohanes 15 ayat 11 ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalammu dan sukacitamu menjadi penuh. Perkataan sukacita, pertanyaan, apakah sampai hari ini kita ada sukacita? Amin. Sukacita itu bukan karena ngada-ngada gitu ya, tapi sukacita itu di dalam hati saudara ya. Orang yang bersukacita itu memaniskan muka ya. Coba orang yang suka marah, wajahnya terus di depan kaca bagus apa enggak? Enggak, orang ngamuk marah terus ngaca gitu. Bagus apa enggak? Enggak kebagusan saudara. Coba orang sukacita. Saya kalau foto, bukan foto, kalau saya bedaan, saya foto gitu, pakai kaca tuh saya senyum. Wah memang bagus ya. Orang yang sukacita tuh bagus loh wajahnya. Amin saudara. Tidak gampang kalau bahasa kunonya lecek, ngerti lecek. Kisut. Ya sudah tak ngerti dah apa-apa. Ya. Tapi kalau orang sukacita itu memaniskan muka ya. Amin ya. Puji Tuhan. Lanjut. Poin yang kedua, yaitu masa pemulihan. Itu Mazmur 26 ayat 4 saudara ya. Bagaimana nyanyian Syara menggambarkan pemulihan umat Israel di tanah pembuangan disamakan dengan kondisi tanah Negeb yang kering karena berupa padang pasir di sebelah Yerusalem. Padang pasir menjadi tandus pada musim rontok. Tetapi saat musim hujan turun, tiba-tiba berubah menjadi padang, yaitu padang hijau berbunga-bunga dan batang-batangnya air biasanya dikatakan penuh dengan air yang mengalir dengan derasnya. Jadi ada perubahan pada waktu musim hujan saudara ya. Kemudian dikatakan dalam firman Tuhan Yosua 12 ayat 8, di pegunungan, di daerah bukit, di Araba, Yordan, di lereng gunung, di padang gurun dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang orang Versi, orang Hewi dan orang Yebus. Ingatlah bahwa musim hujan pemulihan segera tiba saudara. Yakobus 5 ayat 7 mengatakan apa? Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Waduh saudara, kalau kita menunggu dengan sabar, dikatakan akan ada musim musim hujan, musim sabar itu musim gugur dan musim musim semi. Saya itu kalau ke Atlanta senang bulan Oktober karena musim musim gugur ya. Bukan tanah, tapi pohon-pohon itu berubah jadi saudara? Warna-warna merah ya. Itu ajaib enggak?
Ajaib apa enggak saudara? Kalau ciptaan Tuhan itu ajaib apa enggak? Wah, keajaibannya luar biasa. Saya mikir juga saudara, rambut saya ini dipotong panjang lagi. Tapi bulu mata ini tidak pernah panjang-panjang. Loh, kan betul toh? Kalau bulu mata ikut panjang, terus dikuncir ya apa caranya? Tidak bisa tuh. Loh saudara itu, aduh saudara bisa ketawa. Saya mikir-mikir terus. Jantung kita nih loh, diciptakan Tuhan. Zamannya PL, perjanjian lama, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Apalagi Nuh. Umurnya berapa? Nuh. Yang bisa umurnya Nuh tahu tak kasih uang $10. Siapa? Hah? 900? Tidak dengar, ada sama. Tidak jadi, batal. Nuh itu waktu diperintah bikin bahtera umurnya berapa? 480. Bikin bahtera selama 120. Jadi masuk ke dalam bahtera umurnya 600. 600 sama Tuhan ditambah umurnya jadi tambah 350 jadi 950. Pertanyaan gini, jantung ini goyang sampai 950. Zaman dulu, zamannya PL perjanjian lama. Apa ada ndak ring-ring? Sekarang ini kan jantungnya orang di ring-ring toh. Saya sendiri ya ndak ngerti ring apa itu, pokoknya ring. Ada teman saya kalau punya uang tuh mesti datang ke saya. Umurnya berapa? Tante, mama itu selalu nih punya uang, ingat Bu Esther katanya. Berapa umurnya? 92. Tapi dia baru pulang dari rumah sakit. Loh, kenapa? Enggak, jantungnya dikasih balon. Iya, itu sudah di ring 16. Aduh, sampai saya bilang, Cik, enggak usah pergi saya yang ke sana. Enggak boleh. Pendeta harus yang mendoakan di rumah. Yang perlu penting datang katanya. Ya wis terserah lah. Sampai mikir, ring 16, kayak apa caranya ring 16 ya? Tapi zaman dulu kuno tuh ada enggak ring 16? Enggak ada ya? Jawab, ada enggak? Enggak ada. Terus mikir lagi, kalau zamannya kuno ada ring, berarti ada dokter ya toh? Zaman dulu ada dokter apa enggak? Enggak ada saudara. Loh kenapa kok bisa hidupnya panjang? Dan hebat lagi, ya enggak? Ya apa tidak? Waduh, siapa yang tahu yang paling tua di dalam Alkitab siapa namanya? Yang sudah tahu diam. Siapa namanya? Hah? Iya, Metusela. Umurnya berapa? Ayo jawab. Enggak salah. 969. Itu hebatnya enggak kuat-kuat ya. Namanya bukan nama. Umurnya 969. Hebat enggak itu? Enggak di ring tuh. Saya juga enggak tahu masih belum hidup saya. Jadi saya pikir hebat juga ya Tuhan itu. Ajaib enggak? Ajaib enggak? Oh ajaib saudara. Makanya kalau kita itu hidup dengan Tuhan itu selalu keajaiban terjadi. Hebat loh ya. Yuk kita teruskan aja. Yuk menantikan dikatakan dalam sudah ya. Yakobus kita baca gurun sudah. Yakobus 5:7 sudah ya. Oh sudah. Nantikan pemulihan Tuhan dengan apa saudara? Masa pemulihan ya. Ya masa pemulihan bagian A itu ya. Nantikan pemulihan dengan satu sabar dalam menanti Tuhan. Semua katakan 2, 3. Sabar dalam menanti Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Itu kan ada nyanyiannya itu ya. Nah saudara, Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Wah, kalau kita terus menantikan kekuatan Tuhan itu, kita tuh selalu mendapat kekuatan baru. Katakan amin enggak saudara? Saya seringkali ditanya orang, Cik, kamu enggak pernah sakit? Loh, untuk apa sakit? Enggak, saya bilang, kok bisa jalan terus kemana-mana enggak pernah sakit? Loh, kamu mau sakit, sakit tuh aku enggak mau sakit tak gitu loh. Kok aneh, orang suruh sakit, kamu mau sakit, sakit tuh dewek gitu loh.
saya tidak mau sakit ya enggak. Kalau saya sakit masa bisa pelayanan gitu loh. Ngerti tidak ngerti? Ya sudah apa-apa. Jadi saya mikir iya manusia ini kadang-kadang iri gitu loh. Orang tidak sakit supaya sakit gitu. Aduh ya aneh nih orang ini aneh minta ngajak bukan ngajak makan enak, ngajak sakit. Tidak mau saya bilang lu mau sakit. Saya bilang kamu kerja apa senang sakit? Ya senang kerja makanya. Saya kerja buat Tuhan jadi saya tidak mau sakit gitu loh. Waduh sampai saya sampai mikir dalam hati. Orang ini aneh ya, pertanyaannya aneh gitu loh. Iri sama saya bukan cuma iri uang. Kamu enak ya, terbang ke sana ke sini, duit loh, saya diperintah Tuhan ya Tuhan sediakan gitu loh. Ya Pak enggak? Loh, kalau diperintah Tuhan ke sini, besarnya biayanya banyak Pak enggak? Banyak 62 juta Saudara. Karena ada anak, kalau sendirian ya cuma ya 27 cukup. Karena dari Australia terbang lagi PP. Jadi tambah, tidak apa-apa, nanti Tuhan sediakan, ya toh. Saya juga lebih heran lagi, ada teman anak saya, sudah dia panggil saya Mami, sudah Mami pergi yo, nanti ini ada berkate, baru pulang baru dicicil sudah, hebat enggak tuh? Orang ngasih dulu gitu, lalu saya kalau pulang langsung nyicil. Heran ya, ajaib ya, kadang tidak cukup, tidak apa-apa, tidak usah bayar gitu, ya apa? Ini masih muda loh. Iya nek sudah umur tua, masih muda. Enggak apa-apa Mami kan untuk pelayanan gitu loh. Hebat enggak? Itu kalau bukan Tuhan enggak mau loh. Ngapain ngasih cicil-cicil? Mencicil Saudara. Ya sudah coba terus langsung ya. Pegang teguh janjinya. Mazmur 119 ayat 140. Janjimu sangat teruji, hambamu mencintainya. Waduh, teguh janjinya. Kita baca lagi. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terusnya banyak, sudah. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan apa? Perak yang teruji. Terus apa lagi? 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Waduh. Janji Tuhan itu sangat terpuji. Janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Wah, kalau janji manusia itu bisa enggak dipegang? Janjian tapi lupa janji, ingkar janji, cuma janji janji. Ya saya besok datang ke gereja, tapi tidak datang. Janji saya nanti kasih korban, tapi tidak datang. Kalau janji itu gampang ya, tapi menepati janji itu susah. Tapi kalau dalam Tuhan, janjinya itu apa namanya? Murni. Kata Ando 3 apa Saudara? Murni ya, bisa dipegang Saudara ya, puji Tuhan. Kita masuk pada pokok yang ketiga, yaitu dikatakan masa depan adalah kepastian. Itu ayatnya 5-6 Mazmur 126 tadi. Kita dapat melihat di ayat 5 dan 6 kata akan dan pasti. Walaupun menabur benih harus dikatakan mencucurkan air mata, namun ada kepastian. Kita juga mungkin banyak mendengar ada dikatakan banyak kisah-kisah sukses, dikatakan bahkan mungkin secara cerita dari orang tua, walaupun pada awalnya mereka banyak pergumulan dan tantangan, namun semuanya dapat dihadapi dan akan meraih kesuksesan. Kepastian hidup hanya kita terima dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kalau kita baca di sini ada kalimat kata akan dan pasti. Di dalam Tuhan itu tidak ada kira-kira, tapi apa Saudara? Akan dan pasti. Katakan 2-3 akan dan pasti Saudara. Pasti apa? Diberkati Tuhan Saudara. Karena tidak mungkin Tuhan itu cuma bicara tapi tidak digenapi ya. Ayat 5 dan 6 mengatakan merupakan kunci bagi kita untuk harus menemukan mujizat di balik penuaian. Ada 2 prinsip yang bisa kita gunakan untuk mengamenkan tema ini adalah 1, prinsip tetap menabur. Semua kata 2-3. Prinsip tetap menabur ya. Ada pernah mendengar kisah petani yang mengalami kehancuran karena benih yang mereka tabur itu
di sawah tersapu bersih oleh banjir yang melanda waktu itu. Mereka jelas susah ya, bermuka muram. Tetapi saya yakin pada satu ketika peristiwa yang pahit itu tidak akan membuat dia tuh berhenti menabur benih itu di kemudian hari. Saya punya tukang di rumahnya di Jombang. Belakangnya itu ada sawah. Kadang-kadang sawahnya itu sudah ditanam kena banjir, Saudara. Kemudian karena kena banjir, dia itu susah dan dia berkata kepada saya, "Aduh mah, sawahku habis semua," katanya. Habis gitu gimana? Ya tunggu nanti kalau sudah ada banjir saya tanam lagi. Tidak kapok Pak. Enggak apa-apa, nanti ditanam lagi pasti tumbuh lagi gitu loh. Waduh, hebat apa enggak Saudara? Hebat ya. Artinya enggak pernah bilang ya sudah, dia nabur kena banjir sudah enggak usah nanam lagi. Enggak, dia nanam lagi Saudara. Kadang-kadang nanam tidak ada musim hujan. Airnya itu dari gunung itu enggak ada. Akhirnya dia pakai selang itu untuk apa itu ya? Itu loh, dari air pet itu ya. Beli Saudara. Berapa Pak? Banyak mah. Sampai berapa ya satu itu drum kadang-kadang 50.000. Uang saya habis Pak. Berapa semuanya? Ya 400. Ya wes saya kasih Saudara. Dia senang Saudara. Tanam padi lagi, tumbuh lagi Saudara. Padinya sampai berbuah. Tapi saya kalau sudah berbuah lupa sama saya, heran. Tapi kalau susah ngomong sama saya, heran. Padahal dia kalau tidak punya beras saya kasih. Kalau pulang saya kasih 10 kilo, 20 kilo saya kasih. Tapi kalau dia panen tidak pernah kasih, heran ya. Ya tidak apa-apa lah. Mungkin ya itu namanya boceng dia. Ya, tidak ngerti, tidak apa-apa lah. Dia juga tidak ngerti kok ya. Ya lanjut sudah ya. Dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia yang juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan apa Saudara? Menumbuhkan buah kebenaranmu. Saudara, ia itu siapa? Tuhan ya. Menyediakan benih bagi penabur. Saudara, saya yakin apa yang kita tabur itu pasti menuai kok ya. Pasti itu Saudara. Makanya kalau saya mikir itu ya, saya umurnya tambah. Tidak mungkin orang umurnya tidak tambah. Tambah tidak umurnya? Ada orang gini, dosa ngundang Wester. Loh kenapa? Umurnya sudah 70 lebih. Nanti pekon. Loh, saya bilang pekon. Loh kamu tahu enggak umurnya Abraham berapa? Enggak tahu, berarti kamu pekon. Oh ngomong saya pekon. Aduh, umur berapa? Saya semua apa dalam Alkitab. Iya, Bu Esther suka baca firman. Loh kamu sendiri tak suka baca firman. Kamu artinya TOLOL, tolol, tak gitu kan. Akhirnya dia sadar. Waduh aneh-aneh. Orang kok dikatakan pekun sing apa? Ditanya umur enggak tahu Saudara. Ayo umurnya Salomo berapa? Tak tahu, 110. Umurnya Daud berapa? 70. Lebih tua saya, tak gitu kan. Mazmur 90 ayat 10 kan mengatakan kalau kuat manusia umur 70. Kuat lagi berapa? 80. Lebihnya enggak tahu ya toh. Suami saya matinya 90 lebih 25 hari. Mamanya umur 100. Papanya 116. Panjang-panjang enggak? Mau minta panjang apa pendek? Jawab, minta panjang apa pendek? Kalau panjang bagus, Saudara. Ada isinya apa enggak? Kalau makan tidur nonton TV, makan tidur nonton TV, wah lebih baik pulang. Nyeseinggon. Adiknya suami saya umurnya 92. Kerjanya apa? Makan tidur nonton TV. Makan tidur nonton TV. Bocah lah, ya enggak? Cuma panjang tapi enggak saya bilang sama bisnismen, makan tidur kerja pelayanan. Itu betul ya. Makan tidur kerja pelayanan. Itu betul ya enggak? Kalau makan tidur kerja nonton TV tidur, aduh nyeseinggon pulang. Repot bocah lah. Tidak ada isinya, ya enggak? Kalau makan tidur kerja pelayanan, wah nanti kalau ditanya Tuhan, kamu kerjanya apa? Nonton TV, wah tidak masuk surga kamu, ya enggak? Kamu kerjanya apa? Kerjanya dagang. Untuk aku mana? Tidak bisa, sibuk. Saya kan pernah ditanya, Bu, doano saya Pak Bu, dagangannya saya supaya laris. Ya wis tak doano, tak tumpangi tangan tak doano, laris sudah. Terus saya bilang, minggu kok udah datang, repot.
dagangannya rame. Oh nek gitu tak doakno sepi lagi ae wis ya. Rame ndak ke gereja. Ya toh? Gimana caranya gitu loh. Kan mestinya kita kalau tambah rame kan itu namanya diberkati Tuhan. Sehingga kita tambah apa? Dekat sama Tuhan. Amin saudara ya. Kalau saya mikir hidup saya ini tak pikir dah mati ya, dah saya mikir lah. Wah bertahun-tahun aku menapa hidup ini. Bertahun-tahun pula aku menghayati arti hidup ini. Hidup yang tak selamanya bertaburan bunga mawar dan melati. Hidup ini bagaikan kelana yang mengaungi samudra raya. Berbantarkan ombak, berselimutkan angin, berdayungkan iman menuju pulau cita-cita. Tidak hanya itu, aku melambung tinggi ke awan-awan. Ku sapa rembulan yang ayu. Ku berjabat tangan dengan mentari yang gagah. Ku petik bintang-bintang kebahagiaan. Ku bawa pulang, ku racut, ku renda. Ku jadikan makligai untuk aku bisa bersinggah sana hingga kini. Apakah saudara ngerti? Tidak ngerti? Tidak apa-apa. Maksudnya hidup ini perjuangan gitu loh, cuma tak puter-puter. Hidup ini apa? Perjuangan. Tangannya gini saudara. Hidup ini apa? Perjuangan. Jangan hidup ini makan tidur, cepat mati saudara ya. Makanya kita harus hidup ini perjuangan. Nanti kan ditanya gini, berapa jiwa yang kau bawa kepadaku pada waktu engkau menghadap aku kan gitu loh. Injil itu akan diberitakan ke seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Jadi kalau Injil ini belum diberitakan ke seluruh dunia, Tuhan tidak mau datang-datang. Sampai saya kalau doa gini, Tuhan cepat datang Tuhan, enak bersama Tuhan ya di surga. Tapi Tuhan bilang kamu enak ya, yang lain itu belum mendengar firman, nanti binasa itu. Gitu saudara. Ya sudah tidak apa-apa, kita harus nunggu sampai pemberitaan Injil. Sekarang ini kan sudah hebat ya, hebat enggak? Melalui media, hebat enggak? Melalui YouTube, hebat enggak? Aduh, multimedia tuh di mana-mana bisa denger ya. Khotbah orang siapapun, puji Tuhan. Ayo kita lanjut terakhir saudara ya. Tabur benih firman terus menerus. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 ya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Waduh saudara. Jadi Tuhan mengatakan benih firman ini harus diberitakan terus menerus. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegur. Biasanya orang kalau ditegur tidak mau ya Pak ya. Ada enggak orang yang ditegur mau? Mau ditegur, mau enggak? Ada jemaat saya yang aku udah suka pergi gerejanya Bu Esther. Kenapa? Sahabat ketemu mesti dikasih nasihat. Sahabat ketemu kasih nasihat. Oh nek gitu gini dalam mengatakan dalam 2 Timotius. Aku udah mau ditegur coret, tak suka. Apalagi firman yang tak cocok coret. Ada enggak firman Tuhan boleh dicoret? Disesuaikan dengan hidupnya dia. Boleh apa enggak? Aneh ini orang ini. Tapi pada waktu dia tidak punya uang, dia bilang, "Mah, boleh enggak saya minta uang?" Loh kok bisa mau minta uang? Katanya enggak mau ditegur. Dia minta uang mau dia. Heran. Heran enggak? Tak kasih saudara. Mah, enggak punya beras. Tak kasih. Loh tapi nek kasih beras kok diem, enggak marah ya? Heran saya. Heran saya. Orang itu aneh. Kok dikasih uang diem, cep gitu. Heran ya. Ya sudah enggak ngerti enggak apa-apa. Lanjut. Saya teruskan ya, bagian terakhir yaitu prinsip tetap berjalan maju. Ayat 6 itu. Mazmur 126 ayat 6 ya. Tak ada untungnya kita menengok ke belakang. Bila yang kita dapati hanyalah terus menyesali diri. Tetap berjalan maju sambil melakukan sesuatu untuk memulihkan kondisi kehidupan kita. Walaupun hari ini kita mengalami dengan menangis, suatu hari cepat atau lambat kita bisa dikatakan berjalan maju. Tidak diam di tempat saja. Maka kita pasti pulang sambil membawa apa? Berkas-berkasnya. Itulah mujizat penuaian. Semoga katakan amin saudara. Kalau kita mikir masa lalu, kita nyesel masa lalu, ada hasilnya enggak saudara? Enggak ada ya. Lebih baik kita mikirkan masa sekarang ini supaya kita itu terus bisa diberkati Tuhan ya. Filipi 3:13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya.
Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku tidak pernah menganggap bahwa aku ini telah menangkapnya, tetapi yang aku ini lakukan, aku melupakan apa yang telah apa saudara di belakangku. Lalu pikirannya menuju pada yang di depan ya. Coba kita ambil contoh Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lut yang berjalan mengikuti menoleh kemana? Ke belakang. Lalu menjadi apa? Tiang garam. Kalau mestinya Lut itu kan sudah keluar dari Sodom, itu keluar toh. Anaknya juga, suaminya juga. Tapi istrinya tuh mikir, waduh, kalau aku dibakar, wah, rumahku habis, barang-barangku habis gitu. Dia menoleh ke belakang, dia pikiran apa? Bukan perintah Tuhan, mikiran keduniawian, ya toh? Mikirnya harta. Dia enggak mikir yang ke depan. Tuhan bilang maju ke depan, jangan menoleh ke belakang. Dia menoleh, melanggar firman apa enggak itu? Melanggar. Saudara, kalau kita selalu menyesali masa lalu, enggak usah saudara. Tuhan itu pengasih penyayang, pasti mengampuni dosa kita. Semua katakan amin saudara. Kalau saya dulu masa muda saya ini orangnya keras saudara. Keras sekali. Punya suami sabar. Waduh cocok, anaknya cukupan. Tapi saya mikir, aku keras ya, punya suami sabar, anaknya cukupan. Kalau suaminya keras, istrinya keras, anaknya jadi macan tul-tul. Kalau suaminya sabar, istrinya sabar, anaknya jadi apa? Bisu, diem tok ya. Tapi kalau yang satu sabar, yang satu keras, anaknya jadi cukupan ya. Ada yang keras, ada yang sabar gitu ya. Nggak ngerti ya, nggak apa-apa. Akhirnya saya ini sampai suka marah dengan suami saya. Ada maling masuk di gereja, nggak marah, maling gitu. Loh saya bilang ada apa? Maling. Loh mana? Sudah tak dodeng itu sungkan dia keluar kok. Loncat dari jendela. Ya ampun Pak, maling kok disungkan itu Pak. Dia tidak mungkin sungkan, kalau mau sungkan tak masuk tak gitu loh. Tidak apa-apa, yang penting sudah keluar gitu loh. Aduh minta ampun. Ada tamu, tak tinggal goreng kan. Tiba-tiba wajannya itu jadi api, ada apinya toh. Naik ke plafon. Kok asap gak enak. Saya kalau Pak ada apa Pak? Api. Loh, aduh Pak, kebakaran. Terus bilang, enggak sudah tak dodeng api gitu. Api, enggak mungkin mati Pak. Tak ambil keset, masuk di bak mandi tak tutup kompornya, mati. Saya bilang, Pak, itu api biarpun didodeng 10 kali enggak mungkin mati. Tapi mati dalam nama Yesus mati, enggak mungkin. Aduh, orang yang sabar itu ya, keterlaluan juga sebetulnya enggak boleh ya. Itu namanya kurang hikmat, ngerti enggak? Kurang hikmat apa enggak? Api didodeng, api. Enggak mati Pak, tak gitu nah. Enggak mau, dia enggak ngerti. Ada seorang yang masuk itu loh, orang Madura naik pesawat masuk langsung duduk di bagian first class, duduk. Terus pramugari kata, Pak pindah belakang, ini bukan tempatnya duduk. Loh enggak mau saya mau senang duduk di sini. Waduh, sampean siapa? Saya yang bantu, babu gitu. Terus dipanggil kaptennya, Pak tolong itu, enggak mau pindah. Habis gitu ditanya, wah Bapak pakaiannya kok bagus. Siapa Bapak? Pak gini loh Pak, ini tempatnya orang lain. Bapak duduk di belakang. Oh saya tidak mau. Saya datang duluan kok, saya duduk yang paling enak gitu loh. Waduh ya apa? Sampean siapa? Saya yang mengemudikan pesawat. Oh sopir gitu. Oh sopir gitu. Akhirnya datang lagi orang Madura juga naik pesawat. Terus ada apa kok sibuk? Ini tidak mau pindah. Orangnya mau duduk di first class. Terus sudah tak pakai bahasa Madura juga. Pak, sampean mau kemana Pak? Terus dia bilang gini, mau ke Jakarta. Pak gini ya, kalau di Jakarta duduknya di belakang. Kalau di depan itu ke Jember. Oh Jember, aduh tak mau bilang saya. Masuk langsung duduk di belakang. Terus kaptennya kaget. Loh kok bisa pindah langsung, enggak marah Pak? Oh kurang hikmat. Saya bilang kalau duduk di depan ke Jember. Kalau di belakang Jakarta, dia langsung pindah, takut dibawa ke Jember. Saya udah mati. Orang goblok
Tapi digoblok-goblok, nggak ngerti goblok gitu. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Kita tuh seringkali kan diajari firman. Tapi banyak firman yang dianggapnya, gampang itu firman. Enggak cocok firman, coret gitu. Sebetulnya kan enggak boleh ya. Apa yang Tuhan katakan, ya iya, amin, amin. Ya apa tidak? Makanya kita kalau nurut firman, hebat hidup kita. Amin. Oh puji Tuhan. Saya ini belajar mulai masih muda saudara. Loh dulu saya pernah muda. Waktu saya masih sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu ya. Waduh saudara, hidup saya ini diseksa sama orang tua saya. Orang tua saya itu Konghucu. Pulang dipukul. Sampai bilang, katanya ikut Tuhan enak kok dipukul sih mah. Gereja. Apa gereja bisa dimakan? Gini loh mah, gereja tidak bisa dimakan. Pendeta suka kasih makan, anak kurang ajar dipukul lagi. Terus saya mikir, suara Tuhan bilang gini, kamu cuma dipukul, aku mati di kayu salib. Oh gitu ya. Ya sudah tak kasih tahu mama. Mah, nanti dek mukul, bu sampai mati loh mah. Karena saya mau nginjil seluruh dunia. Tidak bisa, gadis desa. Besok kalau jadi orang. Tidak percaya mama, besok kalau jadi orang, tapi lahir sudah orang. Besok kalau jadi orang. Mama tak ngerti, begitu kawin punya suami baik, sabar, tinggi, putih, ganteng, kaya. Orangnya tidak pernah melarang, selalu apa saudara? Hati-hati ya Skat, gitu ya. Mau mati Tuhan berapa, besoknya mau mati saya masih pamitan. Pak, Eka pergi Papua ya? Iya, hati-hati ya Skat. Skat itu apa saudara? Daling itu, ngerti? Bahasa Belandanya itu, daling, ngerti? Skat ya daling. Kalau malam, huyu meren, huyu naven, waduh, sampai saya udah mati. Puji Tuhan ya, punya suami yang baik, tinggi, putih, sabar, kaya, ganteng, tapi memang umurnya ada sebaya. Karena doanya ada lengkap. Mestinya tinggi, putih, ganteng, kaya, sabar, baik, rohani, sosial. Tapi tidak minta yang mudanya, jadi dikasih stok lama saudara. Saya dia umurnya 44, saya 22, jadi separuh harga. Ya, tapi saya untung dapat suami yang gitu, karena kalau muda, tak mungkin boleh pergi seluruh dunia. Tak boleh, masak, kerjanya paling masak di dapur, ya repot. Saya pikir untung dapat stok lama, oleh kemana-mana sudah ya. Puji Tuhan ya, Yesusku memang apa? Luar biasa ya, aku ini biasa, utangku tidak ada, cepat bayar. Yang berkatku yang luar biasa. Semua katakan amin saudara, yes, amin ya. Puji Tuhan. Saya singkat saudara. Yang pertama tadi mujizat penuaian. Yang pertama tadi apa saudara? Coba katakan semua sama-sama. Yang pertama tadi apa? Masa pengharapan. 2. Masa pemulihan. 3. Masa apa? Masa depan adalah kepastian. Semua katakan amin saudara ya. Saya percaya bahwa hari ini kita pasti menuai dengan kepastian. Menuai apa? Menuai jiwa-jiwa. Menuai jiwa-jiwa yang banyak untuk mengenal Tuhan dan diselamatkan. Dan pada waktunya kita kepada Tuhan, pada waktunya kita kembali pulang ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Amin saya. Tuhan memberkati, seandainya waktu ini dapat kulipat-lipat, akan kulipat-lipat. Ku masukkan dalam peti, ku depositokan di bank. Namun apa daya, tangan tak sampai, maksudnya jam untuk khotbah sudah selesai. Amin. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak mengajar kami firman Tuhan. Walaupun waktu membatasi, bukan berarti berkat Tuhan terbatas. Roh Kudus topang kami supaya kami tetap kuat, sehat, berhasil, panjang umur, diberkati dan jadi berkat. Berkati kiranya Tuhan pekerjaan Tuhan yang ada di The Rock Atlanta. Berkati juga hamba Allah Pastor Yunus dengan istri dan keluarganya. Berkati semua yang melayani Tuhan di tempat ini, baik song leader, singer, asyar, pemain musik dan yang lain-lain. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat Tuhan, berkat firman Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara.